Selamat pagi pemirsa, saya Bangun Sajiwo akan menemani Anda dalam editorial news kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pemerintah kepanasan oleh kelakuan hacker yang membocorkan data. Sejumlah dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo diretas oleh hacker Bjorka dan diunggah pada laman situs breaches.io pada Sabtu 10 September 2022. Salah satu dokumen yang diunggah berasal dari Badan Intelijen Negara untuk Presiden Jokowi. Sang hacker memberikan contoh dokumen yang diretas. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara. Secara keseluruhan, dokumen yang diunggah antara tahun 2019 hingga 2021. Hacker tersebut menjelaskan bahwa telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dan dalam bentuk data terkompres. Sementara itu, kantor sekretariat Presiden membantah sistem yang diretas. Menurut Istana, klaim peretasan yang dilakukan akun Bjorka adalah hoax. Sebelum terjadi peretasan pada dokumen dari Badan Intelijen Nasional untuk Presiden Jokowi, Bjorka telah melakukan peretasan lain kepada data-data milik Kominfo dan KPU. Hacker tersebut pernah meretas data penduduk milik Kominfo sebanyak 1,3 miliar data dan dijual seharga 50.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 750 juta rupiah. Setelah ia meretas data milik Kominfo tersebut, Bjorka membuat postingan pada Twitter pribadinya yang berisi kalimat "Stop being an idiot" yang ditujukan untuk pemerintah Indonesia. Setelah meretas data penduduk milik Kominfo, sang hacker berhasil kembali dengan meretas data sebanyak 105 juta data milik KPU dan dijual pada situs breaches.io pada 6 September 2022. Data tersebut terangkum dalam file berukuran 20 GB yang dikompres menjadi 4 GB. Isi dari data tersebut mengandung informasi pribadi dari penduduk Indonesia antara lain nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas. Kebocoran data yang terjadi tentu saja sangat berbahaya. Data penduduk Indonesia yang diretas dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk banyak hal. Sebagai salah satu contoh adalah telemarketing palsu. Orang tidak bertanggung jawab tersebut dapat meminjam uang kepada bank dengan data orang lain yang sudah didapatkan, yang tentu saja sangat merugikan sang pemilik data yang asli. Kebocoran data yang sudah terjadi beberapa kali ini mengidentifikasi lemahnya sistem keamanan cyber yang ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya dengan cepat membenahi sistem keamanan cyber Indonesia daripada sibuk mencari tahu identitas dari si hacker. Pemerintah dapat mempekerjakan hacker-hacker atau bug finder berbakat di Indonesia untuk mencari tahu kelemahan sistem keamanan cyber di Indonesia. Jika kelemahannya sudah ditemukan, akan semakin mudah untuk membenahi dan memperkuat sistem pertahanan cyber yang ada di Indonesia. Sekian berita, kritik, dan saran yang bisa saya sampaikan. Saya Bangun Sajiwo, sampai jumpa pada editorial news berikutnya.